warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematik tema 5 subtema 3 pembelajaran kedua. Nah, di sini ada dua buah gambar. Ada orang yang sedang memotong pohon, menebang pohon, dan ada orang yang sedang membuang sampah ke sungai. Nah, tahukah kamu akibat yang akan ditimbulkan dalam kegiatan tersebut terhadap hewan-hewan dan tumbuhan pada ekosistem tersebut? Nah, bagaimana akibatnya terhadap rantai makanan dan jaring-jaring makanan pada ekosistem? Nah, mari kita baca teks berikut. Perubahan dalam jaring-jaring makanan. Alam semesta berubah, setiap makhluk hidup di alam juga akan berubah. Perubahan pada satu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Pada musim hujan, ketika tumbuhan subur, tanaman padi pun tumbuh subur. Meningkatnya jumlah tanaman padi pada ekosistem sawah akan meningkatkan jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi, misalnya tikus sawah. Peningkatan jumlah tikus sawah akan meningkat jumlah salah satu hewan pamangsanya, yaitu ular sawah. Ular sawah adalah mangsa dari hewan lain, misalnya burung elang. Oleh karena itu, jumlah populasi burung elang pada ekosistem sawah tersebut akan meningkat dan demikian seterusnya. Rantai makanan sebagai bagian jaring-jaring makanan sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Rantai makanan di sawah akan terus terbentuk selama makhluk hidup penyusunnya ada. Jika salah satu penyusun rantai makanan tersebut tidak ada karena berbagai faktor, penyusunan rantai makanan lain tersebut tidak ada karena berbagai faktor. Penyusun rantai makanan lain akan terganggu. Jika tidak ada padi, tikus sawah akan kelaparan, ular sawah pun demikian, sehingga burung elang pun kesulitan mendapatkan makanan. Nah, rantai makanan itu akan terganggu dan merugikan apabila ular sawah yang seharusnya memangsa tikus sawah ternyata memangsa hewan lain, misalnya anak ayam yang dipelihara oleh manusia. Nah, jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Perubahan-perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari daur kehidupan di dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti. Hal itu disebabkan perubahan-perubahan tersebut berlangsung lambat. Perubahan yang tiba-tiba bahkan yang memberikan dampak kerusakan cukup besar akan mengganggu jaring-jaring makanan. Bencana alam, pencemaran lingkungan, kebakaran, atau bahkan pemanasan global biasanya akan mengakibatkan terganggunya jaring-jaring makanan. Di antara perubahan-perubahan tersebut, pencemaran lingkungan dan pemanasan global memberikan dampak yang besar terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan. Nah, seperti yang ada di gambar sini, ini ada penebangan pohon dan di sini ada orang yang sedang membuang sampah ke sungai. Nah, itu akan berdampak pada jaring-jaring makanan pada ekosistem yang ada di dalamnya. Nah, bisa saja hewan yang ada di sungai itu keracunan. Nah, lalu ikan-ikan pun akan mati. Nah, akan mengganggu ekosistem yang ada di dalamnya, akan mengganggu rantai makanan yang ada di dalamnya. Nah, sama begitu pun di hutan. Apabila hutan itu gundul, tidak ada pepohonan, maka ekosistem yang ada di dalamnya pun akan terganggu. Nah, sekarang ini dikerjakan sendiri. Nah, kalian buatlah pertanyaan pada paragraf 1 dan kalian tuliskan jawabannya. Sama paragraf 2 juga membuat pertanyaan, paragraf 3 juga membuat pertanyaan, lalu di sini kalian cari jawabannya. Nah, sekarang tugas yang kedua itu kalian cari nama ekosistemnya, misalnya mau ekosistem darat. Penyebab perubahannya apa? Misalnya membuang sampah, misalnya penebangan hutan secara liar. Nah, diagram perubahan jaring-jaring makanan yang terjadi. Nah, kalian gambarkan lalu buat keterangannya. Di sini gambarnya, di sini jelaskan keterangannya. Nah, seperti itu bisa dipahami. Nah,
Lalu di sini ada perubahan di alam seringkali memang tidak terelakkan. Kemampuan setiap komponen dalam ekosistem untuk beradaptasi sangat diperlukan agar dapat bertahan hidup. Manusia sebagai makhluk hidup yang paling beradab memegang peran penting terhadap perubahan ekosistem tersebut. Manusia hampir selalu dapat berinteraksi dengan semua komponen ekosistem semenjak dulu. Kemampuan berinteraksi ini dibuktikan dengan adanya berbagai ragam seni yang melibatkan alam semesta sebagai sumber inspirasi. Salah satunya yaitu seni tari. Nah, pernahkah kalian melihat tari merak? Nah, tari ini memang menceritakan tentang gerak-gerak dan perilaku burung merak jantan yang memainkan bulunya untuk memikat merak betina. Keindahan bulu-bulu dan gerak-likuk binatang ini menjadi sumber inspirasi dalam tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Nah, perhatikan gambar di samping. Keindahan bulu-bulu burung merak menginspirasi pencipta tari ini untuk memberikan properti tari yang indah menyerupai keindahan merak. Properti tari ini merupakan salah satu ciri khas tarian. Pakaian menari memiliki motif seperti burung merak. Pakaian dan bajunya menggambarkan bentuk dan warna bulu merak yang berwarna hijau biru atau hijau hitam. Kain yang dipasang di tengah menggambarkan sepasang sayap merak yang indah. Demikian juga dengan mahkota yang dipakai para penari makin memperindah tarian. Nah, selanjutnya kalian kerjakan halaman yang tentang ayo berlatih. Nah, di sini ada sebutkan beberapa penyebab terjadinya perubahan ekosistem. Sebutkan kegiatan di sekitar tempat tinggalmu yang dapat mengakibatkan perubahan ekosistem. Nah, jelaskan alasanmu atau pendapat kalian. Nah, yang ketiga, sebutkanlah beberapa penyebab terjadinya perubahan dalam ekosistem. Perubahan manakah yang paling sering terjadi di sekitar lingkunganmu? Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Tugasnya berarti cuma ada 3 ya. Nah, apabila ada yang kurang dipahami atau dimengerti, boleh tanyakan langsung pada Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.